Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai induksi magnet di sekitar panjang kawat terbatas. Yang dimaksud kawat panjang terbatas itu adalah ukurannya, panjangnya diketahui dalam soal. Misalkan 10 meter, 1 kilometer, 10 cm, 40 cm, dan sebagainya. Misalkan saya memiliki kawat yang panjangnya terbatas, tertentu ya panjangnya. Anggap aja ini kawat PG. Terus kemudian ada titik A yang terletak pada jarak A dari kawat itu. Nah, maka di titik A itu akan ada induksi magnet yang dirumuskan seperti ini. Tidak seperti induksi magnet yang disebabkan kawat panjang tak hingga. Rumusnya jadi lebih panjang sedikit ini ya. B, induksi magnet di titik A itu adalah mu 0 I per 4 pi A masih dikalikan dengan cos alfa plus cos beta. Kalau B tetap menyatakan induksi magnet atau medan magnet, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla atau disingkat T besar. Nah, sedangkan mu 0 seperti biasanya ini adalah permeabilitas magnet ruang hampa atau udara, nilainya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, sedangkan I itu arus yang mengalir dalam kawat lurus ini. Sedangkan Pi seperti biasanya 3,14. Sedangkan A kecil itu jarak titik yang ditentukan, yang dihitung induksinya terhadap kawat. Nah, terus kemudian ada cos alfa, cos beta. Alfa, beta itu adalah sudut apit antara kawat dan garis yang ditarik dari titik ke ujung-ujung kawat. Jadi ujung-ujung kawat ini ditarik garis ke titik A, jadi ini tarik seperti itu. Ini ada jepitan sudut alfa dan beta. Dengan demikian untuk kawat yang panjangnya tertentu, ini rumusnya akan lebih panjang kalau kita bandingkan dengan kawat yang panjangnya tak hingga. Nah, untuk memahami arah induksi magnet dari kawat lurus ini, saya tidak jelaskan lagi di sini ya, karena sudah saya jelaskan pada saat saya menjelaskan kawat yang panjangnya tak hingga. Oleh sebab itu, kalau menentukan arah induksi masih bingung, silakan melihat video saya yang membahas kawat panjang tak hingga. Contoh soal nomor 1, nah ini ada kawat yang dibentuk seperti itu pada gambar ya. Yang ditanyakan adalah berapa induksi magnet di titik B dan arahnya. Arus yang mengalir di kawat itu adalah 6 ampere. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan teori kawat yang panjangnya terbatas tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, induksi magnet di titik B itu hanya disebabkan oleh kawat yang panjangnya mendatar ini. Yang panjangnya 8 cm, berarti panjangnya terbatas. Sedangkan kawat yang vertikal, ini hanya menyebabkan induksi magnet di kiri kanannya. Ini juga di kiri kanannya. Tapi kalau di titik P, sekali lagi ini hanya disebabkan oleh kawat yang panjangnya 8 cm itu. Nah, terus kemudian kita harus mencari berapa nilai sudut alfa beta. Jadi kita tarik garis penghubung antara titik itu dengan ujung-ujung kawat. Nanti kita temukan sudut alfa beta. Kita bisa mencari alfa betanya, gampang ini ya. Karena sebenarnya yang kita cari itu kan bukan sudutnya, tetapi nilai cosnya tadi. Kalau mencari sudut ya gak masalah sih, karena ini 4, ini juga 4. 4, 4. Berarti kalau begitu alfa itu sama dengan beta, nilainya adalah 45 derajat. Nah, terus kita tinggal memasukkan saja kan ini ya. Jadi induksi magnet di P itu kan mu 0 I per 4 pi A, bukan 2 pi A, 4 pi A ya. Masih dikalikan cos alfa plus cos beta. Jadi mu 0-nya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 6, di sini 4 pi. A-nya itu adalah jarak titik P ke kawat. 4 cm, 4 cm, 4, 10 pangkat min 2 meter. Cos 45 itu setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Jadi ini saya bisa coret ya. Saya coret 4pi dengan 4pi, habis. Ini berarti berapa? 1,5 ya. 1,5 kali 10 pangkat min 5. Ini tambah itu akar 2. Jadi hasilnya adalah 1,5 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, itulah jawabannya. Sedangkan arahnya kemana
kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan. Dengan aturan tangan kanan, ibu jari itu menunjuk arus. Nah, menunjuk arus seperti ini, 4 jari nunjuk titiknya. Nah, terus kemudian arah telapak tangan kemana ini? Arah telapak tangan adalah menuju Anda. Keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Jadi simbolnya itu adalah pakai dot. Seperti itu. Jadi arah induksi magnet di titik P itu keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nomor 2, ini ada kawat berbentuk bujur sangkar. Sisinya adalah 20 cm, diberi arus 2 ampere. Yang ditanyakan adalah induksi magnet di titik P berapa nilainya. Nah, sekarang gini, induksi magnet di titik P itu disebabkan oleh 4 segmen kawat ini. Nah, saya anggap di sini adalah segmen kawat yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang itu yang keempat. Masing-masing akan menimbulkan induksi magnet di titik P, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Nah, B1 itu arahnya kemana? Kita bisa gunakan aturan tangan kanan, ibu jari menunjuk arus seperti ini, 4 jari menunjuk titiknya ya. Nah, seperti itu, arah telapak tangan kemana? Oh, keluar. Berarti kalau begitu B1 itu berarah keluar. Dot ya simbolnya. Terus kemudian B2-nya kemana? Ya kita tentukan dengan kaidah tangan kanan juga. Ibu jari menunjuk arus. 4 jari menunjuk titiknya. Arah telapak tangan menuju Anda. Berarti B2 ini juga dot arahnya. Nah terus kemudian B3. Kalau kita cek dengan aturan tangan kanan. B3 itu juga dot. Sedangkan B4 itu juga dot. Nah sekarang kita cari jarak kawat 1, segmen kawat 1 terhadap titik P. Nah, jaraknya kita tarik garis lurus seperti ini. Jaraknya misalnya A1. Nanti kalau kita tarik A1, A2, A3, A4 sama semua. Karena ini bentuknya bujur sangkar. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Jadi ini ke situ jaraknya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Nah, kalau kita lihat rumusnya tadi kan mu 0 I per 4 pi A cos alfa cos beta. Ada cos alfa beta. Jadi kalau saya ambil segmen kawat 1, ini adalah alfa ya, terus ini adalah beta. Berarti alfa betanya itu sama di situ ya. Jadi alfa betanya adalah 45 derajat. Karena ini bujur sangkar ya. Jadi alfa betanya adalah 45. Di semua segmen sama, alfa betanya 45 45. Jadi karena jarak titik ke kawat sama, sudut alfa betanya semua segmen kawat sama, berarti nanti otomatis B1 akan sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4. Lah karena ini sama arah B-nya, berarti B di B itu tinggal menjumlahkan. Nah, jumlahkan seperti ini, dijumlahkan. Nah, seperti itu. Karena sama semua, ini berarti B1 kan. Ini juga B1, ini B1, itu juga B1. Jadi kalau begitu B di titik P itu adalah 4 kali B1. Jadi bisa kita uraikan, ini ya 4 kali mu 0 I per 4 pi A dikalikan dengan cos alfa plus cos beta. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bujur sangkar itu adalah segi 4 beraturan, sehingga induksi magnet di pusatnya ya 4 kali B1. Kalau segitiga beraturan ya 3 kali B1. Kalau segi 6 beraturan ya 6 kali B1 dan seterusnya. Jadi B1 itu adalah induksi yang disebabkan oleh salah satu sisinya. Nah sekarang kita tinggal memasukkan saja ini 4, mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 2 per 4 pi. A-nya itu A1 di sini ya. I-nya juga I1 sih, tapi I-nya sama semua. A1 tadi adalah ini, 0,1 cos 45 itu setengah akar 2 cos 45 setengah akar 2. Jadi ini kalau dihitung hasilnya berapa ya? Jadi dicoret aja ini 4pi dicoret. Berarti kalau begitu setengah akar 2 ditambah setengah 2 itu kan akar 2. Akar 2 4 kali 2 8. Jadi 8 akar 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, inilah jawabannya. It's very easy problem. Nomor 3, ini ada kawat berbentuk segitiga sama sisi berarus 4 ampere. Yang ditanyakan adalah induksi magnet di pusat segitiga. Nah, caranya kita harus menarik garis lurus dari titik P ke ujung-ujung masing-masing sisi segitiga. Jadi gambarnya nanti seperti ini.
Cering. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat misalnya segmen kawat 1 itu kan akan menimbulkan induksi magnet di titik P, B1. Jarak titik P ke kawat 1 itu adalah A1. Jarak segmen kawat 2 ke titik P itu A2. Jarak segmen kawat 3 ke titik P A3. Tapi semua sama itu jaraknya. Karena ini segitiga beraturan. Segitiga sama sisi. Jadi nanti A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Padahal arusnya juga sama ya. Jadi kalau begitu nilai dari B1, B2, B3 itu sama. Karena ini sudut alfa betanya nanti juga sama ini ya. Oke, jadi kalau begitu B di pusat itu langsung aja kita menjumlahkan B1, B2, B3 ini. Jadi nanti B1 plus B2 plus B3 gitu kan. Tetapi kan B2 sama dengan B1, B3 itu B1. Sehingga B di P itu adalah 3 kali B1. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau ini segi beraturan, ya kalau segitiga ini 3, kalau segi 4 ya 4, kalau segi 6, 6, dan seterusnya. Nah oke, sekarang kita tinggal mencari BP-nya berarti 3 mu 0 I per 4 pi A1. Sebenarnya ini I1 ya, tapi I1-nya sama semua. I-nya di sini adalah 4 ampere. Terus dikalikan dengan cos alfa plus cos beta. Nah, kita bisa gampang sekali menentukan alfa betanya. Ini sama ya, karena sama sisi, alfa sama dengan beta yaitu 30 derajat. Karena sudut segitiga itu adalah 60, jadi dibagi 2, 30 derajat. Sedangkan mencari A1 itu kita pakai tan aja. Di sini ini kan tengah-tengah ya. Ini sama dengan itu karena sama sisi, berarti jarak ke sini itu adalah 3 cm. Kalau kita mau mencari A-nya, kita pakai tan ya. Jadi kalau begitu tan alfa itu kan sama dengan A1 dibagi 3 cm. A1 bagi 3 cm. Jadi kalau begitu A1-nya itu 3 tan alfa. 3 tan alfanya itu adalah tan 30, itu kan sepertiga akar 3. Jadi hasilnya adalah akar 3 cm, kan gitu. Nah sekarang kita tinggal masuk ke sini. Jadi ini 3 mu 0 4 pi 10 pangkat min 7. Harusnya berapa ya? Ini 4 dibagi dengan 4 pi A1 jarak titik P ke kawat 1. A1 nilainya adalah akar 3 cm, jadikan meter kali 10 pangkat min 2. Cos alfa cos 30 yaitu setengah akar 3. Cos 30 juga setengah akar 3. Sekarang mari kita mulai pesta coret. Jadi 4-pi-nya dicoret kan. Terus ini akar 3 ya dicoret sama ini. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Inilah jawabannya. Sangat mudah sekali. Soal nomor 4. Di sini ada kawat yang sangat panjang atau panjang tak hingga terus kemudian dibentuk seperti itu. Jadi yang di sini itu panjangnya sampai tak hingga, kemudian dibengkokkan, kemudian yang di sini juga tak hingga panjangnya. Yang ditanyakan adalah induksi magnet di titik P berapa. Nah, arus yang mengalir dalam kawat ini adalah 10 ampere. Caranya sangat mudah sekali. Kita bagi aja kawat semacam ini menjadi 3 segmen kawat. Yang pertama adalah ini segmen kawat yang pertama, yang ini misalnya yang kedua, yang itu yang panjangnya terbatas segmen kawat yang ketiga. Nah, kemudian kita tentukan arah induksi magnet yang disebabkan masing-masing segmen kawat. Untuk kawat yang pertama, induksi magnetnya saya sebut B1. Arahnya kemana? Ibu jari menunjuk arus, 4 jari menunjuk titiknya, arah telapak tangan keluar ya. Jadi B1 itu di titik P arahnya dot. Sedangkan B2-nya di titik P kemana arahnya? Ibu jari menunjuk arus, 4 jari menunjuk titiknya, arahnya juga keluar, arah telapak tangan ya. Jadi B3 itu dot. Sedangkan B2-nya bagaimana? Ibu jari menunjuk arus, 4 jari menunjuk titiknya, arah telapak tangan juga keluar. Berarti semua arahnya adalah menuju pembaca. Keluar tegak lurus bidang menuju pembaca. Jadi nanti vektornya sama arah. Kalau sama arah tinggal menjumlahkan saja.
Nah, sekarang kita cari B1. Kalau B1 nanti nilainya pasti sama dengan B2, karena ini kan sama ya, kawatnya identik. Jadi kalau begitu nanti B1 sama dengan B2 ya. B2 sama dengan B1 nilainya mu 0 I1 per 4 pi A1 dikalikan cos alfa plus cos beta. Nah, perhatikan alfa betanya itu yang mana ya? Jadi kalau kita lihat kawat 1, alfanya saya ambil ini ya, alfanya. Nah, ini sudut cepitannya, jaraknya kan ini nanti. Nah, ini jaraknya kawat 1 terhadap titik P, ini saya sebut A1. Nah, terus kemudian kita cari betanya. Betanya itu mana betanya? Betanya itu berarti ditarik sini, garis lurus dari titik P ke tak berhingga. Lah kalau tak berhingga, itu berarti nilai betanya itu terlampau kecil. Terlampau kecil mendekati 0. Jadi nanti nilai cos 0-nya itu jadi 1. Oleh sebab itu, kita langsung aja masukkan ya. Berarti ini 4pi 10 pangkat min 7, harusnya kan 10 itu ya, dibagi dengan 4pi. A1 itu jarak titik P ke kawat 1. Jadi itu 5 cm kan? 5 cm 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, cos alfa perhatikan. Kalau kita lihat ini sudutnya kan 45 ya. Karena ini bujur sangkar. 55. Ini separuhnya. Berarti 45. Cos 45 berarti setengah akar 2. Terus ini kan cos 01. Jadi kalau begitu hasilnya 10 bagi 5 itu 2 kali 10 pangkat min 5. Di sini setengah akar 2 plus 1. Nah, itu adalah B1 B2-nya. Nah, sekarang kita cari B3-nya. Saya tarik garis lurus dari titik P ke ujung-ujung kawat 3 ini. Kalau misalkan di sini sudut cepitannya saya namakan alfa, yang lain di sini beta. Berarti nilai alfa betanya itu akan sama besar. Nilainya juga berapa itu? Alfa betanya kan 45. Jadi ini untuk segmen kawat yang ketiga ya. Oke, jadi kalau begitu kita hitung langsung B3 itu adalah mu 0 I3 per 4pi A3 dikalikan cos alfa plus cos beta. Nah, seperti itu. Mari kita masukkan sekarang. Jadi kalau kita masukkan berarti 4pi kali 10 pangkat min 7. Harusnya ya ini selalu sama ya, 10 ampere per 4pi. A3 itu jarak titik P ke kawat 3. Itu kan 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2. Cos alfa cos betanya di sini cos 45 setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Jadi kalau kita hitung berapa ini? 4pi habis dicoret. 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 10 pangkat min 5. Terus di sini berarti akar 2. Seperti itu. Nah, lalu kita jumlahkan semuanya. Jadi B total di titik P, B resultan di titik P itu adalah B1 ditambah B2 ditambah dengan B3. Ini sama aja dengan menulis 2B1 plus B3. Karena di sini B1 dengan B2 itu sama. Nah, ini sekarang kita hitung ya, 2 kali B1. B1 itu ini, 2 kali 10 pangkat 5 kali dalam kurung setengah akar 2 plus 1. B3-nya tadi sudah ketemu 2 kali 10 pangkat min 5 akar 2. Sehingga ini kalau dijumlahkan akan mendapatkan hasil 4 kali 10 pangkat min 5 akar 2 ditambah 1. Inilah jawabannya. It's very easy problem, not complicated.